Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur teks persuasi. Sebelum masuk ke dalam struktur teks persuasi, tentunya kalian sudah paham apa pengertian dari teks persuasi. Kemudian ada ciri-cirinya dan ada juga jenis-jenisnya ya. Nah, apa sih teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang sifatnya mengajak, memujuk atau menghimbau halayak banyak untuk bisa atau mengikuti apa yang penulis tulis dalam teks persuasi. Ya. Nah, langsung saja masuk ke dalam struktur teks persuasi. Nah, di dalam struktur teks persuasi ada 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada pernyataan ajakan, yang keempat ada penegasan ulang. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu tentang atau bagian dari keempat struktur teks persuasi tersebut. Nah, yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu. Nah, yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau apa yang ingin dibicarakan. Ya, di situ ada contohnya ya. Silahkan kalian bisa baca. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian argumen. Nah, ya. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis yang terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian awal atau bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta ya untuk memperkuat argumennya itu. Ya, silakan di situ juga ada contohnya bisa kalian baca. Kemudian yang ketiga ada pernyataan anjakan. Tentunya pernyataan ajakan ini inti dari teks persuasi ya yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Nah, yang keempat ada penegasan atau penegasan ulang. Nah, penegasan ulang tentunya kalian harus bisa menyimpulkan atau merangkum. Ya, penegasan ulang yaitu pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, terus oleh karena itu. Oke, selanjutnya dalam struktur teks persuasi ada juga kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama itu menggunakan kata bujukan. Nah, contoh katanya ada harus, penting, sepantasnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua memakai kata kerja imperatif atau kata ajakan. Contoh katanya, hendaknya jadikanlah, waspadalah. Terus yang ketiga ada kalimat pendapat ya.
Jadi pendapat seseorang bisa dikemukakan dalam teks persuasi. Contoh kalimatnya di situ bisa kita lihat bersama ya. Ada pertumbuhan penduduk disertai dengan perkembangan teknologi dan industri akan menggeser lahan pertanian menjadi lahan industri. Kemudian selanjutnya ada kalimat fakta. Ya, kalimat fakta itu bisa untuk memperkuat kalimat argumen. Ya. Nah, di situ contoh kalimatnya ada kebutuhan sayur terus meningkat setiap harinya. Kemudian selanjutnya memakai kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya contoh katanya ikrar, senjata, modal, di situ banyak ya. Nah, kan. Kemudian selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Nah, kalian pernah dengar tidak kata konjungsi? Nah, konjungsi itu kata hubung atau kata penghubung. Jadi konjungsi kausalitas itu adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh, sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, itu hampir sama dengan konjungsi kausalitas ya. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja, ada kata kerja behavioral, ada kata kerja verba yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Nah, di sini ada contoh katanya ya. Contoh katanya itu misalnya menikmati, bahagia, sedih, yakin, paham, dan menolak. Kemudian yang terakhir itu ada kata rujukan atau kata perujukan yang digunakan dalam teks persuasi. Nah, contoh katanya ada kata rujukan benda atau hal, misalnya ini, itu, tersebut. Nah, kemudian ada kata rujukan tempat. Ada contoh katanya di sini, di sana, di situ. Di situ menunjukkan rujukan ke tempat. Kemudian yang ketiga ada kata rujukan orang atau personil atau juga yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup. Seperti contohnya, contoh katanya ada dia, ia, beliau, mereka. Nah, di situ contoh kata dalam kalimat teks persuasi. Misalnya, nih kalimatnya ya, mereka mengatakan bahwa karakter Shinchan memiliki kelakuan yang negatif. Nah, itu bisa tuh masuk ke dalam contoh kata rujukan. Ya, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke saya. Bisa japri, bisa juga ditanyakan lewat grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.